Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami di channel Kamasipa TV. Channelnya tempat kita berbagi hal-hal yang bermanfaat. Jadi kita mau membahas saat ini salah satunya wajib mengenal Allah dan keutamaan mengenal Allah. Jadi kita tidak terlalu luas menjelaskannya, namun kita ambil sebuah keutamaan kenapa wajib mengenal Allah. Salah satunya kita ambil pembahasan itu, kita tidak menjadi orang munafik. Yang kedua, kita tidak terikut dengan orang munafik. Yang mana yang dikatakan orang munafik? Seperti yang Allah katakan, al-munafikun salasun. Ciri-ciri orang munafik itu ada 3 perkara. Yang pertama, apabila dia berkata, dia berbohong. Apabila dia berjanji, dia ingkar. Apabila dia dipercaya, dia berkhianat atau dia tidak amanah. Nah, contoh salah satunya ketika kita mengerjakan sholat, kita mengakui yang kita sembah Allah. Kita mengakui bahwa sholat, di dalam sholat itu mengingat Allah. Nah, ketika kita mengakui bahwa Allah yang kita sembah, pada saat kita melakukan sholat, ternyata kita tak tahu yang mana Allah. Kita tak dapat membedakan mana Allah, mana setan, mana malaikat, karena gaib. Kebanyakan dari kita ketika ditanya sholat menyembah siapa, menyembah Allah, apa dasarnya? Yakin aja gitu. Namun kita lupa ketika kita menyembah Allah tapi tak tahu yang mana Allah, maka berbohong kita namanya. Itu salah satu ciri-ciri orang munafik. Yang kedua, kita mengakui di dalam sholat mengingat Allah, ternyata kita tidak mengingat Allah, hati lalai disebabkan kita tak kenal Allah, maka jatuhlah kepada ingkar janji. Karena memang di dalam sholat itu kita berjanji mengingat Allah sesuai dengan perintah Allah di dalam surat An-Nisa 103. Ingat Allah waktu duduk, waktu berdiri, berbaring kapan dan di mana saja berada. Nah, yang ketiga, di dalam sholat kita harus menyampaikan kebenaran. Contoh kebenaran itu adalah benar ucapan perbuatan kita, terutama kepada diri kita. Nah, yang keseringan terjadi adalah kita jarang mengetahui ucapan perbuatan kita. Kita boleh lihat ke diri kita, ucapan kita dari awal sampai akhir, perbuatan kita dari awal sampai akhir. Ketika sholat, ternyata kita sendiri pun nggak tahu apa artinya, apa maknanya. Contohnya syahadat, kita naik saksi tiada Tuhan selain Allah, ternyata hanya di mulut kita saja, yang kita sendiri pun nggak tahu. Kita naik saksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah, ternyata kita sendiri pun nggak tahu yang mana Muhammad. Padahal
Di dalam surat Isra 36 sudah dijelaskan, jangan kerjakan amal apapun kalau tak ada ilmu. Karena pendengaran kita, penglihatan kita, hati kita akan diminta pertanggungjawaban. Yang kedua, di dalam surat Sab ayat 2 ayat 3. Ayat 2 sampai ayat 3. Bunyinya, hai orang-orang yang beriman, jangan kau pandai mengatakannya saja, tapi tak pandai kau memperbuatnya, sungguh besar kutu Allah kepadamu. Nah, itulah tentang keutamaan mengenal Allah. Salah satunya salah satunya yang pertama, ciri-ciri orang munafik. Yang kedua, kita masuk supaya tidak terikut kepada orang yang munafik. Contohnya, kita berjamaah. Ketika seorang imam dia tidak bisa menjelaskan, atau dia pun tidak tahu mengingat Allah, ataupun dia tidak dia mengatakan menyembah Allah tapi dia nggak tahu yang mana Allah. Nah, kita yang sebagai makmum mengaminkan, mengikuti imam tadi, karena salah satu syaratnya berjamaah adalah makmum harus mengikuti imam. Namun ketika si imam tidak tahu dia apa yang dia kerjakan, atau dia tidak tahu, dia mengaku menyembah Allah tapi dia tidak tahu yang mana Allah, maka kita sebagai makmum juga terikut kepada yang munafik. Contohnya si imam tadi. Jadi itulah dia, teman-teman, saudara-saudara, kita coba flashback atau introspeksi diri kita pertanyakan kembali, yang ini semua bermanfaat bagi kita agar ke depan kita menjadi lebih baik dan selalu dalam lindungan Allah. Oke, terima kasih. Silakan berkomentar, berdiskusi, tentunya hal-hal yang bermanfaat.